Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dan hari ini kita mau berbincang tentang pengobatan ya, bagaimana pengobatan gangguan kecemasan itu bisa mencapai suatu perbaikan yang signifikan buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita melihat teman-teman proses awal dari suatu cara menterapi gangguan kecemasan atau yang berkaitan dengan psikosomatik dan gejala-gejala depresi misalnya, biasanya dimulai dari proses wawancara. Jadi wawancara psikiatrik yang ditemukan di dalam praktek sehari-hari ketika kita bertemu dengan pasien pertama kali, pasien ditanya gejalanya apa, dampaknya terhadap kehidupannya seperti apa, dan sudah berapa lama dia mengalami hal tersebut. Nah, hal ini menjadi penting karena ujung dari wawancara ini adalah kita ingin menegakkan diagnosis dan rencana terapi. Pada pasien yang datang ke dokter jiwa atau disebut psikiater, biasanya diagnosisnya akan ditemukan saat wawancara selesai dan proses terapi kemudian akan direncanakan. Beda dengan mungkin yang ke psikolog. Kalau ke psikolog biasanya pasien itu tidak langsung serta-merta diberikan diagnosis, tapi biasanya mungkin akan diberikan arahan kira-kira kondisinya seperti apa secara psikologis. Mengapa demikian berbeda? Karena sebagai seorang dokter, ya, psikiater itu kan latar belakangnya dokter. Kami ini dilatih dari sejak masa pendidikan itu untuk menegakkan diagnosis untuk membuat suatu proses terapi ke depannya. Jadi mengapa itu agak sedikit berbeda? Sehingga kalau di teman-teman yang datang ke BPJS mungkin nanti akan didiagnosis dengan misalnya F3. Ini adalah gangguan mood. F3-nya 31, 32 gitu ya. F4 ini gangguan kecemasan dan eh, yang terkait dengan stres lainnya. Jadi ini seringkali kita temukan juga. Nah, setelah menjalani proses wawancara dan akhirnya mencapai suatu diagnosis, maka pasien akan diberikan terapi. Nah, terapi ini yang mungkin agak sedikit eh, berbeda ya pada kondisi tertentu, di mana psikiater itu biasanya akan menggunakan terapi obat. Ya, rata-rata ada beberapa teman psikiater yang saya kenal itu menggunakan lebih dominan psikoterapinya. Jadi tidak menggunakan obat sama sekali. Tapi kebanyakan hampir lebih dari 80% ya saya perhatikan dokter itu akan menggunakan obat untuk membantu stabilitas pasien tersebut. Nah, mengapa? Biasanya karena yang datang ke dokter jiwa atau psikiater itu sudah dalam kondisi yang cukup berat atau setidaknya tuh moderate atau sedang. Sehingga terapi yang segera membantu dia agar kualitas hidupnya membaik, produktivitasnya membaik, situasi kehidupannya membaik, itu lebih baik disegerakan daripada ditunda-tunda. Nah, pada keadaan seperti ini, maka pemilihan obat menjadi sangat penting. Pemilihan obat yang seperti apa? Biasanya yang punya standar evidence base. Di dalam beberapa buku dan jurnal yang mungkin teman-teman sekarang gampang banget carinya pakai googling atau AI, akan direkomendasikan penggunaan obat golongan tertentu. Misalnya pada kasus gangguan cemas dan depresi, biasanya digunakan golongan antidepresan SSRI atau yang dikenal dengan serotonin selective reuptake inhibitors. Ada juga istilah neuromodulators ya pada beberapa kasus dikatakan demikian. Nah, fungsi dari pengobatan ini adalah untuk menyeimbangkan. Jadi ingat ya, menyeimbangkan. Karena kalau misalnya teman-teman itu berharap pakai obat sekali terus langsung nyaman, itu tentunya agak mustahil ya, jarang itu efek placebo seperti itu. Efek placebo adalah efek yang biasanya efek palsu dari suatu obat yang mungkin dikarenakan faktor sugesti. Jadi misalnya rasanya makan obat atau makan coklat kok kayaknya jadi langsung enak gitu. Padahal itu obat dan coklatnya itu tidak punya efek segera seperti itu. Obat-obat psikiatri berbeda dengan obat-obat nyeri seperti misalnya obat paracetamol, anti nyeri ya, yang punya efek segera hanya dalam beberapa menit sejak diminum.
Kalau obat psikiatri itu punya efek agak lama. Nah, untuk itulah pada beberapa kasus, walaupun mungkin kalau teman-teman googling atau baca di AI itu tidak terlalu direkomendasikan, tetapi pada banyak pasien diberikan yaitu obat penenang, obat anti cemas, golongan benzodiazepin. Kalau teman-teman baca literatur barat itu tonton 70-80-an tuh yang lebih sering menggunakan itu. Sekarang mereka langsung kasih. Jadi nggak heran ya teman-teman yang mungkin punya rezeki berobat ke Singapura atau berobat ke Malaysia atau ke luar negeri, biasanya mereka jarang kasih. Atau kalau di beberapa negara memang sudah jarang banget dikasih benzodiazepin, hanya dikasih SSRI. Tapi sayangnya SSRI atau SNRI ini agak lama efeknya. Sehingga biasanya kami, apalagi di bidang psikosomatik, pasiennya keluhannya banyak kan, keluhan fisiknya, biasanya kita berikan obat benzodiazepin di awal, tapi kita jaga supaya tidak terus meningkat, dosisnya malah menurun. Nah, bagaimana proses selanjutnya supaya pasien itu menjadi jauh lebih stabil? Yang paling penting, yang selanjutnya harus diingat adalah teman-teman itu minum obatnya harus teratur. Nah, bagaimana caranya teratur? Usahakan dalam 2 bulan pertama itu teman-teman minum obat sesuai apa yang diberikan oleh dokter. Sampai gejalanya membaik lebih dari 50%, bahkan bisa sampai 70%. Yang paling utama sebenarnya bukan cuma gejala hilang, tetapi juga yang penting adalah perbaikan dari fungsi teman-teman. Apa saja yang diukur? Biasanya fungsi pribadi, fungsi sosial, dan juga pekerjaan atau sekolah. Ya, kuliah juga sama, termasuk ya. Jadi penting untuk mengatakan kepada diri kita bahwa mungkin kita berharap gejala kita yang nggak enak ini bisa hilang segera. Tetapi bukan cuma hilang, tapi fungsi kita membaik. Percuma kalau orang depresi, gejalanya membaik, depresinya sudah tidak ada lagi, moodnya membaik, tapi dia jadi nggak mau ngapa-ngapain juga. Diem aja di kamar. Nggak bisa mikir, nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasa di sekolah atau di kuliah. Nggak bisa kerja juga, sama juga. Gejala hilang, tapi dia jadi numb misalnya. Nah ini belum disebut perbaikan. Dan untuk itulah teman-teman perlu kontrol. Ada yang kontrolnya 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Kemudian kalau sudah lebih baik bisa sampai 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali pada beberapa kasus. Setelah 2 bulan, prosesnya kemudian dilihat apakah obat ini akan diturunkan dosisnya atau bahkan bisa dilepas. Nah, bagaimana? Ada yang bilang, kok dok katanya sampai 6 bulan, bahkan seumur hidup. Sebenarnya untuk kasus gangguan kecemasan, apalagi yang berkaitan dengan psikosomatik, kita bisa menggunakan pengobatan untuk beberapa bulan saja. Ketika dia membaik, dia bisa maintenance atau mengalami perbaikan terus-menerus dengan penggunaan cara lain, misalnya meningkatkan meditasi, meningkatkan relaksasi, meningkatkan cara berpikir yang lebih adaptif, yang lebih baik, yang lebih bisa apa adanya, bukan selalu positif, tetapi apa adanya, tidak terlalu banyak berpikir negatif, itu salah satu hal yang bisa membantu dan akhirnya obatnya bisa berkurang. Kalau kita lihat ya, jujur, sebagai psikiater kita mempunyai cara untuk mengelola pikiran dan perasaan itu. Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana kita bisa membantu pasien untuk melewati itu dan dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang perlu ditekankan nantinya didiskusikan kepada dokter yang merawat Anda supaya nanti bisa tahu apa sebenarnya yang bisa dilakukan supaya bisa membantu diri menjadi jauh lebih baik lagi. Pada dasarnya kemampuan olah pikir itu menjadi salah satu yang penting, tapi ingat teman-teman bahwa nggak semua orang punya kepribadian yang baik, yang bisa segera adaptif dengan situasi kehidupan yang stressful ini. Banyak di antara kita yang kadang-kadang agak lambat karena mungkin terlalu lama mengalami kecemasan, sehingga prosesnya bisa jadi lama juga. Nggak heran banyak pasien yang mengatakan bahwa pengobatannya kok bisa bertahun-tahun ya dok. Betul. Makanya selalu fokus pada perbaikan diri kita, pada bagaimana cara kita mengurangi cemas dan akhirnya nanti kita bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tetap
Semangat, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.